Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. PWILS Banyuwangi kembali memberikan aksi yang luar biasa, di mana dalam perjanjian dulu dengan Bupati manakala Habib Syekh bisa manggung dan PWILS tidak merangsek dalam acara saat itu, dijanjikan untuk bagaimana pengelolaan masjid yang dulunya dikelola kelompok para habaib untuk dikembalikan kepada masyarakat. Ini tentunya menjadi PR, dan bagaimana PWILS nagih janji. Ada Duta Mbah Royo selaku kesepuan di PWILS Banyuwangi mengadakan pertemuan untuk bagaimana janji-janji biar bisa terrealisasikan terkait dengan penguasaan masjid di Banyuwangi. Kita simak videonya sekali lagi, mohon maaf ya, rahmat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjuang yang hadir untuk mendampingi kami. Puji syukur alhamdulillah mendahulukan Bapak dari Nairobi, Tuhan yang Indonesia yang telah memberikan limpahan karunia, khususnya karunia kesehatan yang kita bisa berkumpul bermuajalah di markas terbaca ini dengan keadaan sehat walafiat. Salam salam dengan masyarakat berbentuk batu kami makan agar sehingga kita nanti ada berjalan Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita seluruh sahabat dan dunia serta umatnya termasuk kita sampai yang kiamat. Yang saya muliakan DRP, terima kasih telah memberikan luang waktunya untuk menemui kami. Perlu kami sampaikan bahwa gagasan ini jika kita hadir di sini, gagasannya sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Dari omongan kecil sampai omongan yang agak besar sudah kita sepakati pada siang tadi, dimulai jam 1 13.00 sampai setengah 4 kita kumpul bermusyawarah di tempatnya di mananya PYD Haji Blok di Jalan PD. Sehingga dalam pertemuan itu kita menyikapi beberapa hal. Pertama, tentang dinamika kemudian janji yang terjadi di negeri kita ini, khususnya kejadian yang paling aktual di Kabupaten Karawang, terjadinya persekusi dan dipukulnya, dianiayanya seorang Bansor dan Yai yang kebetulan dia tersebut salah satu Provis Surya MDJ di Kecamatan Karawang. Juga terjadi pengurusan gambar-gambar NU dirusak, bendera dan sebagainya. Dan kemudian fenomena berkaitan dengan maraknya pemanasan dalam dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga atas tragedi yang secara nasional yang terjadi, khususnya masalah nasab ini, NU khususnya PBNU kalau tidak ada langkah-langkah yang tegas menurut kami, sehingga kami berinisiatif dari Banyuwangi memulai gerakan ini. Jadi kita tadi sudah membuat sebuah petisi atau apa namanya, pernyataan sikap. Ada 5 item yang salah satunya secara umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan oknum-oknum yang sengaja mengaburkan dan mengklaim tentang sejarah-sejarah nasional para pahlawan-pahlawan, khususnya sejarah NU yang diklaim oleh mereka kelompok Ba'alawi. Yang paling terakhir berkaitan dengan gunjang ganjingnya masjid besar kebanggaan kita, Masjid Baitur Rahman.
Saya juga beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi dengan teman-teman itu, dan saya berterang aja berapa kali diundang oleh kelompok dengan yang kebetulan 3 kali saya hadir, Kiai tidak hadir. Ya, kelompok-kelompok itu Ajimat dan rombongnya itu di tiap Jumatan di Padang, terus di Kauman itu, luar itu. Sehingga hari ini kita bawa diskusi secara internal. Kebetulan kami di Banyuwangi ini juga ada komunitas generasi Tawangul Macan Putih Belambangan, Getah Belambangan, yang ketuanya ini saudara kita Adinda kita Teguh Haji. Ini kebetulan sekarang ini jabat jadi kepala desa Taman Suruh. Jadi kita diskusi termasuk Wahidi ini sekretarisnya kita Belambangan. Nek kelompok pemangku adabnya. Jadi bahwa cara NU itu Suriah NU, habis Suriah NU, alhamdulillah, karena dulu itu musuh bebuyutan, bukan zaman semuanya tapi alhamdulillah ini kebesaran ada rukun kompak nyata nih. Tapi sutradara ini dalamnya sutradara itu beliau aja. Jadi dari internal pembahasan kita secara internal Titrah Tawakalun, karena ya kalau bicara masalah Baitur Rahman khususnya itu merupakan daripada hibah dari leluhur kita, sehingga fenomena ini perlu kita hadiri, apalagi ada momennya. Ini kan sing yang menguasai ini kan seorang Habib, kebetulan terindikasi seorang Habib. Tempoh hari teman-teman juga menyampaikan kalau menurut klaim teman-teman kelompok Haji Ahmad, menurut Kiai yang paling tidak adalah rekonstruksi pengurus. Saya 3 kali pertemuan tidak pernah ketemu, tapi saya intent. Cuman ini nggak ada build up-nya. Namun sebelum itu terjadi, waktu saya habis dilantik jadi DPR waktu itu, alhamdulillah Kiai Maksum itu datang ke tempat kami membawa salinan berkas mulai dari yayasan Baitur Rahman yang lama sampai tahun 2000, pokoknya terakhir Kiai Maksum tidak aktif itu kasihkan saya. Dan waktu itu juga kita bahas. Nah ini kebetulan sekarang ini karena menyangkut Belambangan, karena yang menghibahkan menurut dokumen itu kan mulai yang alit, yang tolib, ketinggalan tulisan terakhir itu Beliau Kusumo. Nah ini makanya kan saudara-saudara kita ajak, karena di sini itu decision makernya, sutradaranya gerakan Haji Ahmad itu Yailantik, makanya kita sampaikan mumpung ini kita sangat galau Haji. Rencana kami, kita akan mendatangkan Kiai Matuddin Usman, Kiai Abbas Buntet, dan Pak Mahfud ND dalam rangka ini memberikan pencerahan. Tadi disepakati bertempat di Baitur Rahman. Nanti kami PWI akan membuat surat kepada Takmir Masjid sekarang ini, dan harapan kami ditolak mudah-mudahan. Kalau ditolak ya kita build up bahwa fakta ini dikuasai oleh Habib tidak menerima pencerahan yang akan dilakukan oleh PWI yang mendatangkan para tokoh-tokoh dari Banten itu. Setelah itu sekaligus generasi Tawangalun ini, para ahli waris saya ajak untuk melakukan action. Tentunya kita sepakat tadi di belakang gerakannya Panjenengan, gerakannya Yayasan Lama.
Nah kan di sini kan siji pamit terus minta area. Jenengan kalau di Tegal ini kan berpikir, kalau jenengan kalau surat jenengan kapan sih ono tugas sih ono ruwet-ruwet itu mesti akeh turune. Tapi nanti beban. Kami sejumlah sekarang ini yang masuk di organisasi kita Belambangan ini dan termasuk jenengan, cuma jenengan betul kecuali kalau betul ada turune. Tapi dari jenengan Haji Inu, Haji Fanani, Haji Undan, termasuk Marus, Cucu, Haji Lut, itu merebut sedaya. Karena sudah terverifikasi, kemarin kalau kalian derek-derek silaturahmi dengan Haji dulu, ya harus ya. Isu itu masuk ketukunan Tawakal, terus isu itu teko Bugis, bahwa teko termasuk itu orang anak Banyuwangi. Dokumen yang ada di kita, dokumen Belambangan, alhamdulillah kalau tidak mengkaji sama prosedur dengan pulau, bahwa memang kalau Dola ya Mbak Dola itu pendatang dari Bugis menurut cerita sejarah. Tapi istrinya Mbak Dola kan orang Banyuwangi. Nah itu kebetulan putranya Haji Mbah Nyai Haji Utama. Jadi Mbah Haji Hasan punya istri Sayu Utama. Sayu Utama punya anak pertama itu yang dinikahkan dengan Haji Abdullah dari Bugis. Fatma kalau nggak salah, Sayu Fatma. Fatma niku hanya menurunkan Haji Harun kalau nomor 3 nomor 4 itu bersaudara itu putra dari Haji Abdullah dan Haji Sayu Fatma bin Haji Hasan, ibunya Sayu Utama. Itu putra Sayu Utama itu putranya Haji Toyib. Haji Toyib itu adalah putranya Kanjeng Ratu Tumenggung Suronegoro. Jadi gak ada bujuk sekawan sing duwe Gresik niku, istri yang dari Gresik itu melahirkan pertama itu Buyut Husen, adiknya Buyut Toyib. Buyut Toyib punya anak salah satunya Sayu Utama. Nah, Sayu Utama itu dinikahkan dengan Haji Hasan. Haji Hasan itu juragan kopra. Nah, Haji Hasan dan Mbak Sayu Utama punya putri salah satunya Sayu Fatma yang dinikahkan dengan Mbak Haji Abdullah Damam apa Daham itu dari Bugis. Ini gak ada derek dengan di Lombok Tengah. Mbak Abdullah itu punya saudara di Lombok Tengah. Keluarganya sudah ketemu dengan saya. Itu masuk di keluarga golongan itu apa namanya lalu itu keluarga deh. Pokoknya ini cerita. Cuma saya pahamkan kalau Haji Inul, Masrur, Haji Fanani, Haji Amdan, Haji Lut, itu terus itu masih tak generasi, tapi itu golongan Haji Nahrawi itu masih dibutik sebutannya bahasan utama istilah kita menerus. Artinya kalau ngeklaim atas nama ahli waris, dia lagi punya hak, cuma kemarin nggak berani kan, nggak tahu. Nah ini sebagian teman-teman ini sudah diskusi, sudah kita siap di belakang barisannya yayasan lama yang diketuai oleh almarhum Kiai Harun. Model putih kita siap untuk diskusi. Dan ini kalau ikut sertakan di Teguh ini ketua Genta Belambangan. Jadi anggota kita sekarang ini wajib yang sudah terverifikasi dan terdata itu 27.000. Ini kapan tidak demo lagi.
Kari bumbu sari cukup nopo ya. Iya soalnya sampai kudu begitu sampai diberi gara-gara tanah itu yang ngecek ya sampai ke pelayar tanah soalnya senternya seperti dekatnya jalan ya lantai itu udah terakhir tidur tak soal di pelayar jadi kata Haji Pak Yai jadi masuk kami datang ke sini itu menyampaikan kepada jenengan hasil keputusan musyawarah tadi siang yang salah satu yang 4 masalah Ba'alawi, masalah NKRI, masalah sejarah dan NU. Yang terakhir tadi masalah kesiapan kami para generasi dan ini pas lawyer ada itu dokumen yang pakai dokumen itu. Lalu itu salah satu mbahnya itu tanda tangan itu waktu hibah mengatasnamakan terah dari Mas Tolib dan Kusumo, mbahnya Doni ikut tanda tangan wakaf itu. Jadi monggo sekarang ini kalau menurut saya pribadi saya setuju gagasannya idenya dilatih. Jadi ngomong ini informasinya sekarang ini Habib Mahdi Hasan diganti gitu. Iya, dan saya pernah datang ke sana kemarin. Itu nggak tahu, nggak begitu banyak tahu. Yang tahu adalah Ajis itu. Iwan Ajis yang rumahnya di Arab ya. Enggak, itu ya tahu banyak. Itu kan mobilnya, mobil. Mana mau yang jelas kami siap. Para ahli waris Belambangan termasuk dengan ini yang di kota ini Ewon Pak Haji itu siap untuk memperjuangkan agar supaya niatan dulu kita mewakafkan tanah tersebut itu betul-betul ada manfaatnya. Di mana ini dikuasai karena ini momennya kan Ba'alawi kan ngerebut kapan momen dia kan kalau itu direbut kabeh mumpung di kota Enten mau nggak bareng kali pulau kali dengan derek nanti diatur mana. Saya sepakat dengan Haji dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Rapat itu nanti ini karena dulu yang dapat mandat pertama itu Alhamdulillah Bayai Harun di Kumur Ketik panggungannya enak dibanding warung-warung itu kan kayak kurangan Pak Haji sebetulnya. Itulah maksud dan tujuan kami datang ke sini karena ini keputusan rapat bersama. Jadi sebelum ke sini tadi kita ke NU Pak PCNO menyampaikan pernyataan sikap yang terkait ada hubungannya dengan NU, sejarah NU dan persekusi ulama itu yang Kerawang. Keputusan nomor 5 ya karena tadi mau ke masjid percuma. Kalau di masjid akhirnya nemoni yang paling afdal itu adalah penyerbu pasukan penyerbu kan biasanya kan tetap di Darul Raja jadi Darul Raja sekarang beliau ini mengatakan Haji kurang lebih ngapunten yang ada dari jalan wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, pada bapak-bapak, pada sesepuh-sesepuh dari berbagai latar belakang organisasi perkumpulan, terima kasih atas kehadirannya dan tidak saya duga-duga saya kerawuhan panjenengan dan dengan apa ala kadarnya saya terima kasih atas kehadirannya
dan mohon maaf jika kurang hikmah, kurang bahagianya dalam hal segala hal. Yang kedua, sesuai dengan paparan dari Pak Haji Joni beserta panjenengan, kami dapat memahami, dan kalau toh memang itu kesepakatan, saya masih wanti-wanti semuanya terkait dengan urusan masjid ini. Mari kita tetap pakai akhlakul karimah. Mungkin beda kalau kita garap Islamic Center lain, jadi harus pakai tunjukkan bahwa kita cendekian, kita orang-orang yang yang punya kualitas yang prima. Berbicara Baitur Rahman itu memang sejarahnya panjang, dan saya terlibat mulai tahun 72 sampai sekarang. Jadi insya Allah saya cukup paham jalannya, liku-likunya dan lain sebagainya, panjang. Dan polimaknya ini kalau memang penyelesaiannya sebenarnya kami sudah cukup menghadap ke pemerintah daerah berkali-kali, dan tim Majelis Ulama sama DMI-nya, Kemenaknya sama takmirnya, dua-duanya dipanggil dan Pemda komplit, tapi tidak menemukan jalan keluar. Saya sempat satu kali rapat, ini kok seperti tasalsul muter-muter, tidak ada ujungnya. Saya mohon maaf tanya, secara hukum masjid itu di bawah kewenangan siapa? Ini negara hukum. Waktu itu yang jawab Pak Lutfi, masih pejabat dia, Pemda wajib. Kalau memang Pemda, ngapain Pemda nggak bisa bertindak? Datanya sudah kuat melewati batas macam-macam. Saya rasa Pemda aja Kemenak sudah beres, dan Kemenak hadir dan tidak bisa mengeksekusi. Dan itu sudah 3 camat. 3 camat kota itu tidak mungkin. Iya, berlanjut. Makanya kalau toh memang sampai sekarang bergerak ingin mengalihkan fungsi masjid itu pada jalur yang benar secara hukum, secara agama, maka mari dengan cara yang santun, yang baik. Dan kalau kita sampai yang narsis, ya orang lain tentu keblok-keblok itu terus terang aja kurang berkenan. Para bapak yang saya hormati, sepenuhnya saya monggo kalau memang itu niatan baik, asalnya ikhlas, saya yakin Allah akan memberi jalan. Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Pasti Allah kasih jalan, pasti Allah. Sekarang ini kali kalau secara hitung-hitungan kalkulasi antara risiko dan lain sebagainya, paling risiko itu waktu kita nggak beralih ke Islamic Center itu musuhnya itu Polri. Sudah tidak menciptakan. Ya, sekarang sama teman aja, dari pemerintah, hanya tinggal eksekusi aja itu. Nah,
Bicara dari segi hukum atau tahanan administrasi, sepengetahuan saya dan dari kajian dengan beberapa teman-teman para pakar hukum, itu kita memang punya kans untuk bisa menggugat, punya kans. Dari periode sekian sampai sekian sampai sekian. Cuman saja jadi manajer sekretaris KPUI itu termasuk Ustaz Koordinator itu sebelum waktu kita nggak berpikir ke masjid, ya kan? Tapi sebelum ini ngomong sih, mumpung ini kumpul kabeh, ahli waris kumpul, asal pergerakan, ayo ditikutkan masjid itu harus kita ambil alih, kita kembali kepada yayasan yang lama. Karena sekarang ini kan saya sih, saya nggak tahu kalau uang itu termasuk itu. Dan yang paling prihatin saya, ini Menteri Pendidikan sangat berani agama dianggap bukan pelajaran penting. Ini paling parah lagi. Marganya Al-Qudri kalian? Ya? Marganya Al-Qudri. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Habib. Al-Qudri. Ini kayaknya bukan Habib, tidak Habib, tapi mungkin Habib. Al-Qudri makanya. Tapi Nadiem Makarim. Itu bapaknya itu namanya tokoh. Nah, bacaan yang lain, ngaji sesuatu. Saya di sini sekarang kalau ngaji itu mesti ke kampung itu Yasin, Al-Nur. Semua keluarga harus apa kata Nabi. Kenapa orang itu tidak jalan? Itu kan hati kita terus dimasuki yang kurang.